Anda masih bersama kami di segmen Syariah Money dan kini kami lanjutkan dialog bersama dengan Romi Hardiansyah Bukhari, Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia (TBK). Iya Pak Romi, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Kita tahu UMKM ini merupakan salah satu segmen yang masuk ke dalam sektor prioritas dan juga sesuai ketentuan Bank Indonesia jika aktif mendanai sektor ini serta sektor-sektor prioritas lainnya seperti properti, green energy, hingga hilirisasi minerba dan juga non-minerba. Bank akan mendapatkan peningkatan insentif likuiditas makroprudensial. Lalu sejauh ini bagaimana perkembangan dukungan yang diberikan Maybank Indonesia melalui bisnis syariah kepada segmen UMKM? Oke. Segmen ini internally di Maybank kita panggil sebagai segmen SME atau Small Medium Enterprises. Ya. Dari aset pembiayaan kita di Maybank Unit Usaha Syariah, segmen SME ini sudah mencapai sekitar dari 20%-an dari portfolio kita. Dan ini terus kita lanjutkan dan kita harapkan akan bertumbuh terus tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Kita tambahkan juga fitur-fitur produk-produk baru dari untuk segmen SME ini ya. Kita bicara bagaimana kita bisa memberikan pembiayaan secara digital ya. Kita bicarakan juga bagaimana kita bisa berikan tools ya, dan juga bagaimana kita bisa membantu dari pengusaha-pengusaha ini untuk memajukan usaha-usahanya. Dari sisi financial literacy, dari sisi accounting kita coba bantu, juga kita coba bisa bantu dengan mengawinkan ya sesama pengusaha melalui event-event komunitas dan event-event segmen yang kita lakukan dari bulan ke bulan. Ini adalah beberapa support yang kita berikan ke segmen SME ini. Baik, dan prinsip keberlanjutan ini juga menjadi perhatian banyak negara, termasuk juga pemerintah Indonesia. Untuk percepatan dekarbonisasi di Indonesia, bagaimana Maybank Indonesia melalui bisnis syariah telah berkontribusi? Apa saja program-program keberlanjutan atau sustainability yang diinisiasi oleh bisnis syariah di Maybank Indonesia? Oke, barangkali pertama-tama di Maybank kita mempunyai strategi yang kita panggil Humanizing Financial Service. Itu artinya apa? Kita memberikan layanan perbankan yang manusiawi. Nah, itu satu. Kedua, tadi kita bicara mengenai syariah first. Nah, sebetulnya kalau kita lihat prinsip-prinsip syariah itu sangat banyak align sekali dengan prinsip-prinsip dari sisi keberlanjutan atau prinsip-prinsip ESG ya, Environment, Social, dan Governance. Ya. Di sini kita coba kawinkan prinsip-prinsip syariah dan prinsip-prinsip ESG. Ya. Sebagai contoh misalnya ya, kita bicara mengenai konsep wakaf. Ya. Konsep wakaf itu adalah konsep syariah. Tetapi sangat-sangat cocok ya kalau kita kawinkan dengan aktivitas pembiayaan atau pemberian modal di sisi keberlanjutan. Ya. Itu satu. Kedua juga kalau di Maybank, dari beberapa aktivitas-aktivitas kita tahun lalu yang dari sisi keberlanjutan, misalnya contoh kita berikan bantu pembiayaan untuk kepemilikan rumah untuk nasabah-nasabah yang berpenghasilan rendah. Ya. Kita juga sekarang sedang sibuk membantu target kita memberikan sertifikasi halal ke 1.500 pemilik UMKM di beberapa kota di Indonesia. Ya. Kita juga berikan pembiayaan untuk pengusaha-pengusaha wanita, pengusaha-pengusaha kecil tentunya. Itu kita lakukan. Bersama Badan Wakaf Indonesia juga kita ambil bagian dari cash wakaf link sukuk yang kita lakukan bersama di Indonesia. Ini adalah beberapa dari inisiatif yang kita lakukan dari sisi keberlanjutan. Baik, berikutnya sektor-sektor mana saja yang masih sangat membutuhkan dukungan perbankan syariah untuk bisa mewujudkan transisi ke bisnis berkelanjutan? Ya tentunya seperti saya bilang tadi, sektor-sektor yang memerlukannya tentunya sektor UMKM, ya, di mana itu kalau kita lihat di Maybank Indonesia tadi seperti saya bilang sektor SME, tetapi tidak di situ saja. Selain kita lakukan itu secara langsung, kita juga ikut berpartisipasi dan juga berpartner ya dengan rekanan-rekanan kita, ya, rekanan-rekanan kita dari sisi yayasan, dan rekanan-rekanan kita dari sisi pemerintah, ya, dan juga industri-industri lainnya untuk berkolaborasi.
berkolaborasi untuk mentargetkan barangkali beberapa segmen ya yang sebetulnya bukan segmen yang biasa kita targetkan dari sisi perbankan, tetapi segmen yang lebih kecil lagi kita bantu dengan rekanan-rekanan kita yang mempunyai infrastruktur ya dan kecakapan di segmen-segmen tertentu itu. Baik, lalu Pak Romi berkaitan dengan pengembangan sustainability dan juga bisnis lainnya. Bagaimana strategi Maybank Indonesia untuk memanfaatkan kekuatan jaringan perbankan secara global yang dimiliki oleh induk usaha perseroan secara maksimal? Oke, jadi sedikit mengenai Maybank Group, kami sudah berada di total 18 negara. Dari 18 itu 10 di negara-negara ASEAN, tentunya di Indonesia, ya, dan lainnya di negara seperti Saudi Arabia, di Amerika Serikat, di Inggris, di Tiongkok, ya, dan negara-negara lainnya. Nah, dari sisi perbankan syariah, ya, Maybank Islamic, bank kita internalnya ya, adalah bank syariah terbesar keempat di dunia saat ini. Ya. Dari top 5 perbankan syariah terbesar di dunia, ya, 4 dari Timur Tengah. Nah, yang nomor 4 hanya satu so far yang dari Asia Tenggara, yaitu Maybank Islamic. Nah, dari situ kita juga mempunyai beberapa pilar keberlanjutan ya, atau sustainability yang kita targetkan sebagai grup. Ya. Ada 4 pilar. Ya. Pilar pertama, bagaimana kita bisa memberikan pembiayaan sampai 2025 target kita itu total pembiayaan untuk ekonomi keberlanjutan sampai dengan 80 miliar ringgit Malaysia. Jadi itu artinya apa? Sekitar 280-an triliun rupiah. Ya, kita targetkan untuk ekonomi keberlanjutan sampai 2025 ini. Ya. Kedua, kita targetkan untuk meningkatkan kesejahteraan dari 2 juta rumah tangga di ASEAN. Ya. Ketiga, mencapai status karbon netral sampai dengan tahun 2030. Dan yang keempat, inisiatif berkelanjutan yang kita minta dari staf-staf kita, ya, itu memberikan waktunya ya, sampai dengan 1 juta jam per tahun untuk membantu inisiatif-inisiatif berkelanjutan di komunitas-komunitas kita masing-masing. Nah, ini adalah bagian dari program keberlanjutan yang kita lakukan secara regional dan juga secara nasional di Indonesia. Baik, dengan semua strategi bisnis yang dipersiapkan oleh perseroan, lalu apa saja target-target perkembangan bisnis syariah yang diincar oleh Maybank Indonesia di masa mendatang, baik dari kontribusi aset, kinerja, maupun terhadap jumlah nasabah? Oke, jadi kami di sini mempunyai strategi yang cukup konsisten ya. Kita coba mengcover segmen-segmen dari segmen individu atau perorangan ya, segmen prioritas ya, atau kita panggil di sini segmen wealth ya. Kita punya proposisi yang kita panggil Syariah Wealth Management ya. Dan juga sampai dengan segmen UMKM, segmen mid-market korporasi, sampai dengan korporasi-korporasi dan institusi yang besar-besar. Nah, itu semua adalah segmen-segmen yang akan terus kita garap ke depan. Jadi, sesuai dengan approach kita, Syariah Banking for All. Ya. Segmen-segmen itu ditambah juga dengan kekuatan digitalisasi yang kita terus canangkan supaya kita bisa membantu nasabah kita dari semua segmen ke depan. Jadi inilah barangkali pendekatan utama kita untuk nasabah-nasabah di Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Romi Hardiansyah Bukhari, Direktur Unit Usaha Syariah Maybank Indonesia atas diskusi dan juga sharing perkembangan terkait dengan bisnis perbankan syariahnya bersama dengan kami. Terima kasih Mbak Aneka waktunya.